Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang sebaiknya tidak kita lewatkan saat membuat target kebiasaan baru adalah mengetahui jawaban dari pertanyaan, mengapa penting bagi saya untuk membangun kebiasaan baru tersebut. Simak penjelasan selengkapnya di video kali ini. Untuk membuat suatu perilaku yang sebelumnya jarang atau bahkan tidak pernah kita lakukan sebelumnya, menjadi sesuatu yang kita lakukan secara rutin dan otomatis kita lakukan, sepertinya bukan hal yang mudah. Semisal, contoh klasiknya deh, jarang berolahraga. Atau misalnya ketika melihat handphone, kita secara otomatis meraihnya dan menggunakan media sosial selama berjam-jam. Untuk membuat diri kita menjadi misalnya lebih sering berolahraga atau lebih sebentar gitu ya, misal hanya beberapa menit saja menggunakan media sosial, sepertinya akan sulit. Banyak dari kita yang akhirnya kesulitan untuk mempertahankan konsistensi meraih target kebiasaan baru. Karena kesulitan tersebut, kita mungkin mudah sekali atau tergoda untuk menyerah. Kita berpikir untuk apa dan apa gunanya saya bersusah payah untuk mencapai target kebiasaan baru saya. Akan tetapi bayangkan, kalau semisal sebenarnya kita sudah mengetahui alasan mengapa membangun suatu kebiasaan baru tertentu adalah hal yang penting bagi diri kita. Semisal kita mengetahui mengapa lebih rutin berolahraga adalah hal yang penting bagi kita. Kita juga mengetahui mengapa mengurangi durasi penggunaan media sosial adalah hal yang bernilai bagi diri kita. Kita membuat target kebiasaan baru bukan karena sebatas mengikuti tren resolusi tahun baru saja, tapi kita membuat target tersebut karena terdorong oleh hal yang sebenarnya datang dari diri kita sendiri dan penting bagi diri kita. Itulah yang kita sebut sebagai value. Value adalah salah satu konsep di ACT atau Acceptance and Commitment Therapy yang juga diadopsi oleh CBT atau Cognitive and Behavioral Therapy. Salah satu tokoh ACT yang bernama Russ Harris mendefinisikan value sebagai kualitas yang kita ingin miliki dari diri kita dan dari apa yang kita lakukan. Penting bagi diri kita semua untuk bisa mengenali dan menyadari value yang kita miliki agar bisa terkoneksi dengannya. Caranya dapat dengan menjawab beberapa pertanyaan reflektif berikut. Yang pertama, dari lubuk hati yang terdalam, apa kualitas diri yang ingin saya miliki? Atau yang kedua, apa kualitas diri positif atau kekuatan apa yang ingin saya kembangkan? Atau lebih spesifik lagi di konteks membangun kebiasaan baru, kita bisa menjawab pertanyaan seperti yang pertama, mengapa membangun kebiasaan ini adalah hal yang penting bagi saya? Atau yang kedua, mengapa saya ingin membangun kebiasaan baru ini? Atau yang ketiga, semisal saya berhasil mencapai target kebiasaan baru saya atau saya berhasil membangun suatu kebiasaan baru tertentu, apa kualitas diri yang ingin saya pancarkan? Jawaban dari beberapa pertanyaan reflektif tadi pasti berupa kualitas-kualitas diri yang positif. Misalnya, kita ingin menjadi seorang yang merawat diri dan kesehatan kita, menjadi orang yang bisa menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri dan orang lain, bisa hadir dan terkoneksi dengan orang lain, bisa menjadi seorang yang bekerja keras dan berdedikasi, menjadi orang yang bertanggung jawab, bisa memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat di sekitar kita, menjadi seorang yang religius, atau menjadi seorang dengan kualitas positif lainnya. Sebagai tambahan, goals atau target dan value adalah hal yang berbeda. Goals atau target adalah sesuatu yang bisa kita capai dan selesaikan. Sedangkan kalau value lebih mengacu kepada kualitas dari diri dan apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa menyelesaikan value, tapi kita bisa hidup lebih dekat dengan value kita dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan value tersebut. Value juga bisa menjadi kualitas dari target kita, termasuk target kebiasaan baru kita, dan membuat target tersebut menjadi valuable goals atau goals yang terkoneksi dengan value. Sebagai contoh, misalnya target kita adalah bisa mengurangi jumlah durasi penggunaan media sosial, dan dibaliknya ada value yang menjelaskan mengapa goals tersebut penting bagi kita. Misalnya value seperti connecting, karena selama ini media sosial sudah banyak menyita waktu dan fokus kita terkoneksi dengan orang-orang terdekat kita. Dengan mengurangi jumlahnya, kita bisa lebih fokus dan lebih banyak menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang-orang terdekat kita.
Atau contoh value kedua adalah responsible, karena selama ini media sosial sudah sering membuat kita menunda-nunda waktu untuk melakukan pekerjaan kita. Dengan mengurangi durasinya, kita bisa langsung mengerjakan pekerjaan kita secara lebih produktif dan bertanggung jawab. Atau yang ketiga, value seperti religius misalnya. Agar dengan mengurangi jumlah penggunaan media sosial kita lebih punya banyak waktu untuk beribadah atau melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki valuable goals atau target yang terkoneksi dan sesuai dengan value kita, target tersebut akan memiliki nilai lebih berharga dan lebih bermakna secara personal. Karena merupakan sesuatu yang penting dan berharga bagi diri kita akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Selain itu, kita juga akan lebih mudah dalam memaknai kesulitan yang kita alami sebagai sesuatu yang tidak sia-sia atau worth it. Karena kesulitan tersebut kita alami dalam perjalanan untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya berharga bagi diri kita. Dan sebagai konsekuensinya pula, lebih tinggi juga kemungkinan kita berhasil dan berkomitmen untuk mencapai target yang kita miliki. Jadi mari kita ingat bersama, tentukan target kebiasaan baru yang terkoneksi dan sesuai dengan value. Sekian penjelasan di video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Teman-teman juga bisa mempelajari lebih lanjut cara membangun kebiasaan baru di video series Mind Institute lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.